Sudah daftar merek tapi ada perubahan logo, apakah merek bisa dilakukan perubahan? Rangemart. Ya, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke Rangemart ID ya. Kita bacakan pertanyaannya. Sudah daftar merek tapi ada perubahan logo, apakah merek bisa dilakukan perubahan? Jadi kalau sudah daftar merek artinya merek itu sudah dimohonkan dan sudah mendapatkan bukti permohonan pendaftaran merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Nah, bukti itu ada nomor permohonan ya, kemudian data merek yang dimohonkan dan stempel dari DJKI yang di-download di akun merek pada saat mengajukan permohonan merek tersebut. Nah, sudah dalam proses di DJKI melalui tahapan pemeriksaan permohonan merek ya, dari mulai pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substansi sampai nanti keputusan disetujui atau ditolak hingga terbit sertifikat. Nah, ini pertanyaannya, sudah dimohonkan, sudah terbit bukti permohonannya, namun dalam penggunaannya ada perubahan logonya gitu ya. Nah, ini gimana? Apakah bisa melakukan perubahan merek yang sudah dimohonkan dan sudah terbit bukti tanda permohonannya? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena mereknya sudah dimohonkan ya, sudah terbit bukti permohonannya. Jadi terhadap data merek, logo yang dimohonkan dan jenis barang atau jasa yang juga sudah dimohonkan berbarengan dengan logo itu tidak bisa dilakukan perubahan ya. Misalnya ingin merubah logonya jadi dari warna biru jadi warna merah atau ditambahkan kata lain gitu ya, itu tidak bisa ya. Jadi bisanya bagaimana? Ajukan permohonan merek baru lagi dari awal. Oleh karenanya pastikan di awal merek itu sudah fix itu yang memang akan digunakan dalam perdagangan. Jadi harus sama, identik. Merek yang kita gunakan harus sama dengan yang kita mohonkan. Nah, misalnya nih sudah sama gitu ya, tapi dalam perjalanannya biasa begitu ya, dalam bisnis ya, ada perubahan-perubahan termasuk perubahan logonya ya, maka harus ajukan permohonan merek baru lagi. Jadi yang tadi kita daftarkan tetap diproses ya, kita daftarkan baru lagi dengan merek yang sudah mengalami perubahan tadi, begitu. Karena tidak ada perubahan merek terhadap permohonan merek yang sudah dimohonkan, begitu. Kenapa tidak ada? Karena prinsip permohonan merek itu adalah kita memohonkan perlindungan hak eksklusif atas merek yang kita ajukan, yang kita upload pada saat mengajukan permohonan merek terhadap jenis barang atau jasa yang kita sebutkan di dalam permohonan pendaftaran merek. Nah, jadi begitu sudah terbit nomor permohonan, maka kita menunggu ya, dan DJKI melakukan proses uji, proses pemeriksaan terhadap permohonan merek kita, baik secara pemeriksaan administratif yaitu formalitasnya ya, maupun secara substantif yaitu di pemeriksaan substansinya, substansi terhadap merek yang sudah kita mohonkan, sehingga tidak bisa dilakukan perubahan ya. Nah, bisanya apa? Ajukan lagi permohonan baru dengan logo yang sudah mengalami perubahan. Nah, kalau misalnya dalam 1 tahun ada terjadi perubahan 5 kali bagaimana? Ya silahkan didaftarkan 5 kali gitu. Konsekuensi kan nanti di biaya ya, biaya PNBP-nya. Nah, biasanya untuk mengantisipasi atau untuk melakukan efisiensi ya, dipastikan dulu merek yang mau didaftarkan itu sudah fix dan akan digunakan di dalam perdagangan. Karena prinsip pendaftaran merek itu adalah meminta perlindungan hak eksklusif atas merek yang kita gunakan di dalam perdagangan. Hak eksklusifnya itu apa? Menggunakan sendiri mereknya, melarang pihak lain menggunakan merek kita tanpa hak atau tanpa izin ya, dan mengizinkan orang lain melalui lisensi untuk menggunakan merek kita di dalam perdagangan. Itu dia. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kamu para sarjana yang ingin tahu dan ingin upgrade skill kekayaan intelektual kamu, yuk ikut dan daftar Sekolah Kekayaan Intelektual Rangemart. Silakan hubungi di sini ya.